Halo, saya Olivia Putri Marani dengan NPM 2151054. Saya adalah mahasiswi dari program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batang semester 2. Di sini saya membuat video untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester 2 saya dari mata kuliah Hukum Perdata mengenai putusan Mahkamah Agung nomor 837 PK garis miring Perdata garis miring 2021 tanggal 3 November 2021 mengenai Melkias Mauguru lawan Andreas Leo Paitiba dan kawan. Pertama, para pihak yaitu pemohon Melkias Mauguru bertempat tinggal di Jalan Trikora RT 004 RW 002, Kelurahan Montasi, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada DNT SL Sibu Sarjana Hukum dan kawan, para advokat pada kantor hukum DNT SL Sibu Sarjana Hukum dan rekan, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 007 Kayu Putih, Kelurahan Oibovu, Kecamatan Oibobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2021. Pemohon untuk melakukan peninjauan kembali kepada termohon atau lawan, yaitu Andreas Leo Paitiba dan Yunike Leo Paitiba. Keduanya bertempat tinggal di Jalan Baitanu Raya, RT 07 RW 03, Kelurahan Pankase Oilata, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Erikson Mokandolu Sarjana Hukum, advokat pada kantor hukum Erikson Mokandolu Sarjana Hukum dan rekan, beralamat di Jalan Vetor Funa RT 14 RW 005, Kelurahan Maulava, Kecamatan Maulava, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2021. Bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama adalah menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua adalah menyatakan tergugat 1 dan tergugat 2 terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Yang ketiga adalah menyatakan sah menurut hukum perjanjian jual beli tanah antara penggugat dengan tuan tanah Tobias Saikutu pada tahun 1974 dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang untuk mengirimkan putusan ini kepada Badan Pertahanan Kota Kupang guna dibuatkan sertifikat hak milik atas nama penggugat. Yang keempat adalah menyatakan tidak sah atau batal demi hukum permohonan, surat, ukur, dan pembuatan sertifikat yang dimohonkan tergugat. Yang kelima adalah menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah yang dimohonkan oleh penggugat. Yang keenam adalah menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar secara tanggung renteng kerugian material dan imaterial kepada penggugat sebesar 470 juta rupiah. Yang ketujuh adalah menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa atau duekson sebesar 100.000 rupiah untuk setiap hari keterlambatan bila mana lalai menjalankan keputusan ini. Yang kedelapan adalah menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk tunduk dan patuh pada putusan ini. Yang kesembilan adalah menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan upaya hukum lainnya dari tergugat 1 dan tergugat 2 atau with forbear beach forum. Yang ke-10 adalah menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng. Nah, selanjutnya, apabila majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau disebut dengan ex eque et bono. Dasar pertimbangan hukum dalam putusan menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor 27 garis miring Perdata garis miring 2021 garis miring Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 24 Maret 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada pemohon peninjauan kembali pada tanggal 13 April 2021, kemudian terhadapnya oleh pemohon peninjauan kembali dengan perantaran kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2021 diajukan permohon peninjauan kembali pada tanggal 27 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan peninjauan kembali nomor 101 garis miring Perdata garis miring 2020 garis miring Pengadilan Negeri Kupang yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang. Permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang membuat alasan-alasan yang diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Mei 2021 menimbang bahwa permohonan peninjauan kembali akwa beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima, menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 27 Mei 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini. Pemohon peninjauan kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan dan kehilafan hakim yang nyatanya dalam pertimbangan judex juris, kemudian memohon putusan sebagai berikut. Pertama,
Menerima permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali atau pembanding atau semula penggugat. Yang kedua, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor 27 Perdata /2021 Pengadilan Tinggi Kupang tertanggal 24 Maret 2021, putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang nomor 101 Perdata Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 4 November 2020 mengadili lagi. Pertama, menerima gugatan penggugat asal untuk seluruhnya. Yang kedua, menghukum termohon peninjauan kembali atau terbanding atau tergugat 1 dan tergugat 2 asal untuk membayar biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat 1 dan tingkat banding maupun biaya dalam tingkat peninjauan kembali dan seterusnya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bon. Menimbang bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, para termohon peninjauan kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 16 Juni 2021 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali. Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat, yang pertama, bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena tidak satupun bukti penggugat yang menyatakan siapa yang berhak atas tanah objek sengketa. Sebaliknya, para tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya objek sengketa sesuai sertifikat hak milik nomor 2893 bukti T3 dan sertifikat hak milik nomor 2399 bukti T4. Masing-masing atas nama Andreas Loipaitiba adalah milik tergugat yang dibeli dari Tobias Saikutu dengan cara mencicil. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali Melkias Mangguru tersebut harus ditolak. Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali ditolak, maka pemohon peninjauan kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Amar putusan yang pertama adalah menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Melkias Mangguru tersebut. Yang kedua adalah menghukum permohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000. Nah, pada kasus ini kesimpulannya adalah menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon kepada termohon dikarenakan keputusan hakim sudah sesuai dengan dasar hukum dengan segala pertimbangan, yaitu bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena tidak satupun bukti penggugat yang menyatakan siapa yang berhak atas tanah objek sengketa. Sebaliknya, para tergugat dapat membuktikan dalil sangkalan objek sengketa sesuai sertifikat hak milik nomor 2893 bukti T3 dan sertifikat hak milik nomor 2399 bukti T4. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa.